Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat. Oke, kembali lagi kita bahas mengenai sistem koordinat dengan submateri yang berbeda. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ingat ya, titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih posisi titik terhadap titik yang lain. Nah, sebelumnya kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai posisi. Nah, posisi dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya nih, di mana sih posisi ini? Nah, kalian biasanya menjawab di sebelah kanan, ada di kiri, ada di atas, ada di bawah. Nah, sama dalam sistem koordinat kartesius, dalam koordinat kartesius juga ada yang namanya kanan, ada kiri, ada atas, dan juga ada bawah. Tapi yang bagaimana? Coba kita cek ya. Nah, untuk dia coba perhatikan arahnya. Kalau kanan tuh arahnya seperti ini. Ya, ini namanya ke arah kanan. Nah, kalau dia kiri gimana arahnya? Nah, coba perhatikan. Kalau dia kiri arahnya ke kiri ya. Kalau dia ke atas berarti arahnya ke atas ya. Arahnya mengarah ke atas, dan juga kalau ke bawah ya arahnya ke bawah. Nah, persamakan ya, antara kanan dan kiri biasanya terbalik. Ingat ya, kanan dan kirinya harus pas. Oke, coba untuk dia yang berada di mengarah ke kanan, coba kita perhatikan sumbu X-nya itu dia bernilai positif ya. X-nya bernilai positif. Kalau dia ke kiri, X-nya bernilai negatif. Jadi kalau kanan kiri itu menyatakan nilai X apakah bernilai positif, apakah bernilai negatif ya. Kemudian untuk yang atas dan bawah itu berarti sumbu Y ya. Kalau dia ke atas berarti Y-nya bernilai positif. Kalau Y-nya arahnya ke bawah berarti Y-nya bernilai negatif. Oke, bisa ya. Kalau dia sumbu X berarti dia kanan atau kiri. Kalau kanan berarti X-nya positif, kiri X-nya negatif. Kalau atas bawah berarti untuk nilai Y atas positif, bawah negatif. Oke. Lanjut, kita bahas untuk materinya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini ada denah perkemahan ya. Nah, untuk dia titik asal 0,0 pada koordinat kartesius, kita lihat titik asalnya 0,0 itu ada di pos utama. Oke, ada di pos utama ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Itu titik asalnya adalah pos utama dinamakan di sana. Nah, coba kita bahas untuk soal yang pertama. Tentukanlah posisi pasar terhadap pos utama. Pasar terhadap pos utama. Nah, yang menjadi patokan kita itu terhadap siapa? Nah, di sini terhadap pos utama ya, posisinya terhadap pos utama. Jadi kita fokusnya ke pos yang utama. Pos utama. Bagaimana dari pos utama bisa sampai ke pasar? Intinya gitu ya. Nah, sama dengan menentukan titik koordinat itu terlebih dahulu kita mulai dari sumbu X baru sumbu Y. Ingat ya, selalu dimulai dari X baru Y. Kalau dia sumbu X berarti ke kanan atau ke kiri. Kalau dia sumbu Y berarti ke atas atau ke bawah. Oke, nah sekarang kita cek posisi pasar terhadap pos utama. Berarti kita mulainya dari pos utama. Agar sampai ke pasar kita ke kanan atau ke kiri? Iya, kita harus ke arah
kanan. Ya, ke arah kanan karena posisi pasarnya ada di kanan pos utama. Sekarang kita cek berapa jaraknya. Oke, kita cek ya. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ke kanan, oke? 4 satuan ke kanan. Oke, sekarang agar sampai ke pasar berarti kita harus ke atas atau ke bawah? Iya, ke atas ya. Ke atas. Berapa satuan jaraknya? 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Mudah ya. 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Posisi pasar terhadap pos utama. Sekarang untuk nomor 2, posisi pemakaman terhadap pos utama. Tetap ya, terhadap siapa? Pos utama. Berarti patokan kita adalah pos utama. Oke, dari pos utama ke pemakaman. Bagaimana caranya? Oke, kita cek ya. Ini pos utama ke pemakaman. Oke. Dari pos utama agar sampai ke pemakaman, apakah kita harus ke kanan atau ke kiri? Iya, ke kiri. Berapa satuan kita ke kiri? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Kemudian agar sampai lagi ke pemakaman, apakah kita ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Iya, ke bawah. Berapa satuan? Cek 1, 2. 2 satuan ke bawah. Oke, gimana? Mudah kan? Iya, Ibu rasa ini mudah ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas itu mengenai posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Tadi terhadap titik asal, ini terhadap titik tertentu. Oke, kita cek untuk yang nomor 1, posisi hutan terhadap kolam. Ayo, mana hutan? Ini hutan, kolamnya di mana? Iya, itu kolam. Oke, gimana caranya? Berarti patokan kita adalah terhadap siapa? Kolam. Berarti kita jalannya atau mulainya dari si kolam terhadapnya ya. Bagaimana kalau kita nyampe dari kolam ke hutan? Berarti kanan atau kiri? Iya, ke kiri. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Kemudian agar sampai kita ke hutan, kita harus ke atas atau ke bawah? Iya, kita ke atas. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya coba kita cek untuk contoh yang kedua. Posisi pos 1 terhadap perumahan. Berarti kita mulai dari perumahan. Oke, pos 1 ke perumahan. Oke, berarti kita mulainya dari perumahan ya. Agar sampai ke pos 1 dari perumahan, kita harus ke kanan ataukah harus ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Iya, kita ke kiri. Ke kiri. Berapa satuan kita ke kiri? Cek ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Dan ternyata kita sudah sampai ke pos 1. Berarti apakah kita perlu ke atas dan ke bawah? Tidak. Iya, berarti bagaimana jaraknya? Jadi jaraknya adalah 0 satuan. Ke atas atau ke bawah, terserah ya. Berarti untuk posisi pos 1 terhadap perumahan adalah 4 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Oke, mudah ya anak-anak. Nah, sekarang coba yang akan kita bahas itu tidak pakai nama lagi. Langsung titiknya A, B, C, D, E, F. Nah, coba ya, kita masuk aja langsung ke contohnya. Tentukanlah yang pertama koordinat titik A terhadap titik B. Sama aja, ini maksudnya adalah posisinya ya. Koordinat titik A terhadap titik B. Berarti ini A, ini B. Berarti kita mulai dari mana? Iya, dari titik B, karena terhadap siapa? Titik B. Oke, untuk sampai ke A, kita apakah harus ke kanan ataukah harus ke kiri? Iya, kita ke
kanan. Ke kanan, berapa satuan kita ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan. Dan kemudian kita ke atas atau ke bawah? Iya, ke atas. Berapa satuan ke atas? Iya, 1 satuan ke atas. Jadi untuk koordinat, tapi ini yang tanya koordinat ya. Koordinat, ingat kalau dia sumbu X, kanannya positif, kiri itu negatif. Kemudian kalau dia sumbu Y, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ingat ya. Berarti ini 8 satuan ke kanan, berarti 8-nya adalah positif. 1 satuan ke atas, berarti satunya juga positif. Sehingga koordinat titiknya itu adalah 8,1. Oke, bisa ya. 8,1 X dulu baru Y. Ingat ya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Koordinat titik F terhadap titik D. Berarti kita mulai dari titik D. Kita mulai jalannya dari titik D. Ingat, kanan dulu baru kiri. Kanan kiri dulu diperhatikan, baru atas dan bawah. Oke, kita harus ke kanan atau ke kiri nih? Iya, ke kanan. Berapa satuan kita ke kanan? Iya, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan. Kemudian, apakah harus ke atas atau ke bawah? Iya, kita harus ke bawah. Ke bawah berarti berapa satuan nih? Kita cek. 1, 2. 2 satuan ke bawah. Oke. Oke, untuk koordinatnya kalau dia kanan berarti positif. Berarti 7-nya di sini positif. Kemudian ini bawah, Y-nya bawah, berarti negatif. Berarti koordinatnya adalah positif 7 dan negatif 2. Sehingga koordinat titik F terhadap titik D adalah 7, negatif 2. Oke, bisa ya anak-anak? Ingat aja untuk posisi titiknya kanan, lihat itu arahnya. Kalau kanan positif, kiri berarti negatif. Kalau ke atas positif, bawah negatif. Kanan kiri itu sumbu X, atas bawah itu sumbu Y. Bisa ya? Agar anak-anak lebih paham lagi, coba sekarang kerjakan uji kompetensi berikut. Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silahkan dikerjakan. Jika belum paham lagi, coba diperhatikan videonya baik-baik ya. Dan jika belum paham juga, boleh langsung tanyakan ke Ibu, oke? Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.